Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Badi Channel. Oke guys, video kali ini kita kembali tentang topik fitur. Tapi untuk objek kali ini kita lebih berbeda lagi. Objek yang kita fitur adalah sangkar. Nah, sebelum kita fitur sangkar, kita ambil terlebih dahulu supaya hasilnya lebih maksimal. Dan sangkar ini kalau kita raba akan menjadi halus setelah kita ambil. Setelah kita fitur, biasanya hasilnya lebih halus, dipandang lebih enak. Dan semua sangkar ini harus diambil terlebih dahulu biar hasilnya lebih maksimal dan bagus. Untuk menaikkan harga juga sangatlah berpengaruh. Dalam hal ini bisa digunakan untuk bisnis baru pada masa kini. Nah, ini saya ambil yang bagian yang samping-sampingnya terlebih dahulu. Nanti tiang-tiangnya juga saya ambil. Hampir semua sangkar ini kita ambil karena yang kita harapkan hasilnya lebih maksimal. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini tadi udah saya ambil semuanya, ada jumlah sangkar 3. Kita lihat ya guys, ini kandang atau sangkar burung, ini ukur nomor 2. Kalau nggak salah ini yang lebarnya 40 cm, terus tingginya itu sekitar 60 cm. Ini hasilnya bagus banget nanti. Ini nanti saya fitur menggunakan cat Mongilek nomor 505, warnanya kecoklatan, itu sesuai selera. Oke, langsung kita lanjut aja, langsung kita fitur. Ini yang pertama kita fitur adalah bagian tembok. Bagian tembok itu bagian bawah untuk wadah kotoran burungnya. Nah, kandang di sini bisa digunakan untuk burung macam-macam burung ya, bisa digunakan untuk kenari atau pelituk, itu tergantung selera masing-masing. Untuk pengecatan fiturnya ini biasanya dilakukan secara searah serat kayu, tapi bisa juga dilakukan dengan cara sesuka kalian. Di cat ini saya menggunakan cat Mongilek dengan campuran air, jadi tidak menggunakan campuran kayak thinner, itu beda, dan harganya lebih mahal dari campuran yang thinner. Hasilnya juga lebih bagus. Nah, setelah ini selesai, nggak perlu kita jemur. Kalau kita jemur terlalu lama dengan sinar matahari, nanti hasilnya itu tripleknya kalah, jadi kayak melengkung gitu. Jadi setelah kita fitur, cukup kalian diamkan saja, terkena angin sudah kering sendiri. Untuk mendapatkan warna yang sesuai harapan, bisa kalian fitur secara 2 kali. Kalau untuk menghemat catnya bisa dilakukan sekali saja, sudah cukup. Kalau punya kami ini saya fitur sekali saja. Nah, itu tadi yang difitur adalah temboknya ya. Kita lanjut ke sangkarnya di bagian dalam terlebih dahulu. Kalau kita fitur di bagian luar, nanti takutnya saat tangan kita masuk ke dalam, nah itu akan nempel di bagian lengan kita karena salah teknik. Yang lebih bagus kita dari dalam
terus dari luar. Jadi seperti ini ya guys caranya plitur, bisa disimak ataupun bisa dilakukan dengan cara penggunaan kuasnya. Kalau bisa yang sedang aja, ini yang saya pakai terlalu besar. Nah, yang ini udah saya jemur tadi, warnanya bagus banget, tapi itu terlalu lama akan melengkung. Nah, ini udah saya plitur dari luar juga udah selesai, langsung kita masuk ke dalam yang sebelahnya. Jadi nggak semua saya plitur dari dalam, itu tergantung selera untuk pekerja atau selera kita yang mau mengecat, enaknya dari mana, nyamannya dari mana, itu tergantung kalian yang sedang mengecat ya guys. Jadi tinggal kalian aja yang lakukan enaknya gimana. Nah, ini kita terus lanjut untuk cat pliturnya, karena yang kita cat dan sangkarnya ada 3 macam. Untuk ukurannya sama juga. Nah, ini hasilnya yang sudah hampir selesai ya guys. Warnanya kecoklatan, pokoknya bagus banget ya. Untuk kalian yang ingin beli sangkar, daripada beli sangkar yang jadi dengan harga sekitar Rp150.000, mending kalian beli sangkar mentah, lalu kalian cat plitur sendiri sesuai warna selera kalian. Jadi untuk mengolah dari kandang mentah tidak harus kita plitur, bisa kita gunakan dengan cat kuas atau cat semprot. Jadi semua itu tergantung selera kita masing-masing. Untuk dalam hal bisnis juga bisa dilakukan dengan cara cat plitur seperti punya saya ini, atau yang lebih bagusnya untuk anak muda biasanya cat semprot. Jadi hasilnya itu lebih maksimal. Kalau kita lihat itu seperti mengkilap, dan setelah kita pegang, kita raba, biasanya lebih halus. Untuk di waktu lomba atau gandangan biasanya menggunakan kandang yang catnya semprot, banyak kan seperti itu. Soalnya memandang aja udah lebih seneng, apalagi burungnya yang lebih nyaman di dalam kandangnya. Itu tadi hasilnya udah saya plitur selesai semua. Nah, ini kita lanjut ke proses perakitan jaringnya. Jari kalau di dalam kandang itu angkat namanya ruji. Ini saya kemarin lupa ukurannya, rujinya itu diameternya berapa, mungkin 1,3 atau 0,8, saya lupa. Nah, kita masukkan satu persatu dari atas sampai masuk ke lubang yang paling bawah. Ini semua dari samping kanan, samping kiri, samping depan, atas dan bawah, semua kita rakit satu persatu. Untuk merakit kandang atau sangkar ini membutuhkan waktu yang sangat lama juga. Jadi tidak heran kalau kandang yang dijual dengan harga Rp150.000 ternyata prosesnya juga lama. Jadi akan sebanding dari pekerjaan dengan harganya. Tapi saya lakukan seperti ini, saya penasaran dan mungkin bisa melihat dari budget uang saya karena terlalu tipis. Jadi saya
beli mentah, lalu saya rakit sendiri, saya cat sesuai selera saya, dan hasilnya seperti ini ya guys. Ternyata enggak seperti yang saya kira. Prosesnya cepat, ternyata lama banget ya. Jadi dalam pengerjaan perakitan dari atau rujinya ini, kita membutuhkan kesabaran dan ketelitian, karena kalau kita tidak sabar terus sama kita tidak teliti, pada waktu kita memasukkan itu, kalau kita tidak lihat ada satu jari atau ruji itu yang agak kecil atau patah, takutnya akan menghasilkan sangkar yang jelek, hasil yang jelek. Nah, dalam suatu pemasangan itu resikonya nanti kalau udah kita kasih burungnya, takutnya burungnya terbang. Jadi kita harus teliti dalam memasang jarinya itu, atau ruji, namanya ruji ya dalam sangkar kayak gini. Ini rujinya itu bahan kayunya bukan dari kulitan, tapi dari dalam ya, seperti dalamnya yang bambu itu loh. Kalau yang lebih bagus itu biasanya kulitan bambu, jadi bahannya lebih tebal dan kuat, tahan lama. Ini saya pakai yang umumnya aja, satu plastik isinya kurang lebih mungkin 50-an ya, itu harganya 5.000 ya, cukup terjangkau daripada kita membuat rujinya satu-satu kan lama. Mending kita beli, kita rakit sendiri. Nah, ini udah selesai untuk adik saya juga ikutan. Oke guys, ini yang pemasangan rujinya yang pertama udah jadi ya guys, dari samping. Coba lihat, cuman di bagian atas ini belum saya masukkan, karena yang terpenting saya masukkan satu-satu dulu terlebih dahulu. Nanti kita ukur yang bagian atas itu, kita potong sedikit-sedikit, baru kita masukkan lagi. Ini adik saya nih pakai cotton bud nih, orangnya nih ikut-ikutan nih, dia selalu ada nih sama saya. Oke, langsung kita lanjut jeblak sampingnya lagi. Ini kita kerjakan sama seperti yang tadi, satu-satu kita masukkan dari atas sampai ke bawah. Yang kurang lebih lubangnya berapa, 20-an lebih lah dari sampingnya itu. Kemarin saya beli satu sangkar plus jarinya atau rujinya itu, ternyata kurang, apa bakunya udah cukup, ternyata salah ya. Mungkin tekniknya dia ya, kalau kita kurang biar kembali lagi beli ke sana, mungkin seperti itu. Tapi nyatanya 3 sangkar semua kurang. Oke, kita lanjut terus ya guys sampai ini selesai satu persatu. Nanti hasil maksimalnya kita lihat di akhir video, nanti hasilnya udah selesai semua. Nah, kita harus sabar ya guys, cara masukkannya nggak semua mulus, maksudnya ada yang terlalu besar jarinya itu, rujinya biasanya akan lebih sulit, akan menghambat pengerjaannya. Jadi kalian yang pengen ternak atau pengen memelihara burung kenari atau burung selain burung kenari juga nggak apa-apa. Terus budgetnya untuk membeli kandang atau sangkar yang bagus tapi dananya kurang, mending
beli mentah seperti saya ini, lalu kita rakit sama kita cat sesuai selera kita, itu akan menghasilkan sangkar atau pengalaman juga buat kita semua. Hasilnya yang bagus karena ini juga karya kita semua kan, karya kita sendiri. Dari pengerjaannya ternyata juga lama, terus hasilnya kayak gini kan berarti lebih puas dengan hasil karya sendiri. Walaupun kandang atau sangkar ini kita beli dari pengrajin, itu nggak masalah. Yang penting cara pengerjaan kita merakit itu udah senang sekali. Cuma terus ya guys video saya ya, seperti ini konten-konten saya guys. Nah ini masih terus berlanjut ya guys untuk perakitan jarinya atau ruji. Nah, ini kurang sedikit lagi untuk bagian sebelah kirinya, ini kurang lebih berapa, 2, 3, 4, ada 5 ruji lagi nih perkiraan gitu. Oke, kita lihat ya guys hasilnya seperti apa. Kita harus sabar dalam pengerjaan ini dan kita harus lebih teliti juga. Nah ini udah jadi, udah terpasang semua, jadi kurang depan sama belakang dan atas sama bawah yang belum. Kita lanjut ke bagian belakang. Kalau yang putih itu biasanya untuk digunakan di bagian bawah, kayak temboknya itu loh, di atas temboknya tadi, sama di bagian pembuka pintunya ada 2 kanan kiri, satu warna yang putih tadi, enggak dicat hitam. Nah ini saya lakukan pemasangan ruji di bagian atas terlebih dahulu. Ini bagiannya yang melengkung jadi agak lebih susah. Terus dari lengkungannya itu kan lebih pendek, nanti kalau saya potong, nah itu bagian yang saya potong biasanya lebih tebal, jadi harus ekstra hati-hati dalam memasukkan jarinya atau rujinya itu tadi ke dalam lubang-lubang sangkarnya terlebih dahulu. Jadi sangatlah hati-hati. Soalnya hasil yang kemarin ada juga kayak patah gitu, tapi nggak apa-apa, saya lem. Nah itu bagian atasnya, itu mau dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan nggak masalah, yang penting pemasangannya atau prosedurnya benar. Ini masih saya lanjutkan, terus simak terus ya videonya sampai selesai hasilnya sangkar yang saya rakit. Ini satu persatu kita harus sabar terus, pokoknya dalam pengerjaan ini selalu sabar, teliti, satu persatu nanti akan selesai juga. Ini dari saya lakukan dari sebelah kiri ya, bukan dari sebelah kanan. Ya, ini bagian atas kurang sedikit sekali untuk pemasangannya. Nah setelah ini sudah selesai, saya pasangkan untuk pengaitnya di bagian sangkar di atasnya ya guys. Dan ini saya sebut di bagian dalamnya kita kencangkan. Ini jadinya seperti ini. Untuk menjadikan sangkar lebih bagus, untuk pengaitnya atau cantolnya bisa diganti sesuai selera kita.
dengan membeli di toko pakan atau toko sangkar. Jadi kan di situ ada macam-macam. Oke, langsung kita masuk di bagian belakang. Ini juga kita masukkan satu persatu sampai selesai semuanya ya guys. Prosesnya juga lama juga. Ini kemarin pengerjaannya dari tidur sampai selesai itu dari pagi sampai malam kita habis bisa jadi. Nah ini hasilnya yang udah jadi, semua udah beres, juga kandang selesai, udah saya kasih pangkringan, wadah pakan, minum, semua udah beres semua. Jadi ini tinggal kita masukin burungnya. Di sini saya memasukkan burung kenari ya guys. Jadi burungnya itu belum tahu burung kenari AF sama burung lokal, dan satunya lokal dengan harga yang terjangkau, sudah menghiasi rumah. Jadi dengan adanya sangkar ini burung akan lebih nyaman, satu kandang, satu sangkar, satu burung. Nah ini udah kelihatan banget ya guys hasilnya yang terakhir, bisa kalian lihat, bagus ya, warnanya coklat. Nah ini yang bagian depan warnanya putih jarinya, itu khusus untuk menandakan kudanya sudah bagian pembuka pintunya. Untuk santolannya ini udah bawaan, itu bisa diganti untuk rasa. Jadi beli ke toko makan atau toko sangkar, banyak kok, tinggal pilih aja. Keren banget kan hasilnya, warnanya keren, pokoknya keren. Untuk kalian yang pengen beli, tinggal bikin aja seperti ini, bisa menghemat biaya. Terus apa ya, selera itu nggak bisa hanya beli aja, tapi dengan kreasi kita, karya kita lebih maksimal dan kita lebih puas dengan karya-karya kita sendiri aja. Oke guys, terima kasih sudah menyimak atau sudah menonton video saya sampai selesai. Bisa kalian share video saya ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa sebelum selesai videonya, subscribe dulu, like, dan komen. Tinggalkan komen-komen yang menarik atau komen yang bermanfaat untuk merubah channel ini menjadi channel yang berkembang. Terima kasih ya guys sudah setia menonton video saya. Oke, thank you, bye bye.